aku sekarang pengen ngebahas soal Keluarga Cemara di series episode ketiga. Keluarga Cemara di series episode ketiga kali ini kita diajak menyelam ke kehidupannya Imah yang sebenarnya dia mempunyai mimpi sebagai penyanyi. Pada saat dia mengupload sebuah video di Instagramnya, followernya pada memberi respon baik dan followernya mencoba untuk menyarankan Imah untuk ikut ke salah satu kompetisi menyanyi tingkat kabupaten. Tapi ternyata kalau kita lihat di kehidupannya Imah di episode ini digambarkan sebagai seorang yang bisa dibilang mendapat tentangan dari ibunya karena ibunya paling tidak suka sama yang namanya menyanyi. Aku memang udah curiga ya dari awal episode, sebenarnya apa nih alasan ibunya nih melarang Imah. Tapi kita masuk ke perjuangan Imah dulu ya. Jadi karena Imah itu di bawah umur, ya dianggapnya masih di bawah umur, jadi harus ada izin orang tua dari peserta yang di bawah umur, dan juga harus membayar registrasi uang senilai yang tertera di pendaftaran. Tapi Imah ini ya guys, Imah ini tidak mendapatkan izin. Seperti kita tahu, ibunya beralasan bahwa mendingan Imah tuh fokus saja ke masih cerdas cermat antar sekolah yang lagi dipersiapkan sama teman-temannya. Tapi menurut teman-temannya ini tuh kesempatan yang langka, kesempatan yang harusnya bisa diambil oleh Imah karena teman-temannya tahu bahwa Imah tuh mempunyai mimpi yang sangat besar dalam bidang menyanyi dan ingin mewujudkan mimpi itu. Imah pun berusaha sebaik mungkin untuk meyakini sang ibu untuk menandatangani surat keterangan persetujuan orang tua. Tapi masalah tidak berhenti sampai di situ. Ibunya tidak ingin memberikan uang pendaftaran. Jadi ibunya hanya ingin memberikan sebuah tanda tangan orang tua, tapi tidak ingin memberikan uang pendaftaran. Imah berpikir bahwa dia harus mencarinya sendiri, dan solidaritas para murid di sana dan salah satu karakter yang diperankan oleh Astri Welas yaitu Salma mencoba untuk membantu Imah karena Imah ini memang berbakat sekali dalam bidang menyanyi gitu ya. Tapi tetap ternyata ibunya ini terungkap mempunyai sebuah trauma karena dia pernah lebih memilih hobi daripada sekolah, dan dia sangat menyesali hal itu karena dia sempat memilih hal itu dan mendapatkan hasil yang sangat buruk. Takutnya Imah ini kecewa juga. Ibunya ini pintar juga kok nyanyinya, maksudnya ternyata dia terpaksa memendam itu hanya untuk supaya anaknya tidak mendapatkan kekecewaan yang sama sebenarnya. Itu yang harusnya menjadi premis dari cerita ini. Si Imah ini perjuangannya sangat gigih ya. Kita lihat di episode lalu waktu dia membantu membantu Andi membereskan hubungannya sama ayahnya. Sebenarnya Imah ini adalah orang yang sangat kuat. Imah ini orang yang sangat pintar. Imah ini sangat dewasa sekali, bisa dilihat dari itu. Tapi kalau kita menyelam lebih dalam, ternyata dia mempunyai sebuah masalah yang sangat menurut dia mungkin
menurut orang mungkin ini biasa aja, tapi menurut dia mungkin ini adalah sebuah masalah yang berkaitan sama mimpinya, dan kalau masalah itu tidak diselesaikan sebenarnya dia akan kehilangan mimpinya. Jujur gini ya guys ya, dari episode ini kita belajar bahwa kadang apa yang kita punya, artinya mimpi dalam hal ini, tidak bisa diwujudkan karena satu dan lain hal. Neneknya Imah mencoba untuk memberitahu bahwa kenapa sih alasan ibunya tidak ingin bahwa dia fokus ke nyanyi, karena memang dia mempunyai sebuah trauma yang sangat tinggi. Kalau berurusannya sama trauma mungkin agak sedikit sulit gitu ya. Artinya gini, apa ya, walaupun kita punya mimpi dari segi apapun gitu ya, jika kita dikecewakan sekali sama hal itu, kita bisa kehilangan semangat untuk melakukan hal itu gitu ya. Ini sama nih kayak ibunya Ima, dan jujur apa yang dirasakan sama Ima nih aku rasakan juga gitu. Kadang aku mempunyai sebuah keterbatasan yang membuat aku ngerasa aku nggak mungkin mendapatkan impian aku gitu ya. Kesaksian dikit, aku ini ngerasain juga sih, maksudnya apa yang Ima rasakan gitu, yang dari keluarga aku ini cuma aku yang dapat yang into the music gitu, artinya suka musik gitu ya. Mungkin gini guys, aku mungkin bisa mengejar mimpiku di bidang musik, tapi dengan kondisi seperti ini aku nggak yakin aku pun ngerasain seperti itu. Artinya gini, aku juga mempunyai kekecewaan yang sama, maksudnya bisa mengerti ya, bukan mempunyai kekecewaan yang sama, artinya bisa mengerti apa yang ibunya Ima rasakan ketika ingin mengejar sebuah mimpi tapi malah dikecewakan karena satu dan lain hal gitu ya. Kadang kita mau menyerah, tapi aku punya prinsip gini, aku agak kesakian dikit ya guys di video kali ini karena memang masuk banget temanya di aku. Aku punya prinsip begini, kita boleh membenci seseorang atau apapun, tapi kita jangan kaitkan itu ke semua hal yang berhubungan sama hal itu atau orang itu. Artinya jika aku kesel sama orang, aku akan terus berkomunikasi sama keluarganya. Mungkin sama orang itu tidak, atau ketika aku dikecewakan karena suatu hal, aku akan terus mencoba hal lain. Maksudnya aku punya mimpi yang ingin ke bidang televisi, tapi aku sadar bahwa aku tidak bisa menyanyi gitu ya. Walaupun aku nggak bisa nyanyi, aku terus mengejar impianku di bidang ke bidang entertainment ini tuh, atau ke bidang televisi dengan cara yang YouTube kayak gini. Artinya terus belajar kira-kira kalau ini jadiin film gimana, aku buat cerita untuk sebuah film, atau aku kan suka juga ya MC gitu, aku sering MC sendiri di kaca gitu ya. Ya walaupun aku mungkin gagal di suatu bidang, tapi aku tidak membenci bidang tersebut karena
bisa jadi itu ada cabang-cabang bidang lain di bidang tersebut yang bisa aku coba gitu, aku ngerasa gitu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini, bye guys.